Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kalian ada yang ingat nggak Metro TV undang orang ini ya, orang politik buat bicara bola mendampingi Bung Toel. Gagal dia di Pilkada Wali Kota Padang. Kalian ingat juga kan Pak Edi yang udah fokus di Sumatera Utara, tapi sok-sokan ngikutin kritik PSSI, kritik naturalisasi. Nah, Bapak itu juga kalah di Pilkada Sumut. Ya, dua kejadian itu akan mengulang ya yang terjadi pada Pak Ganjar. Akibat menyinggung timnas, menyinggung bola, orang-orang politik sok-sok bahas bola, kena akibatnya. Ya harusnya mereka belajar ya, dari Pak Iwayan Koster ya. Pak Iwayan Koster waktu itu sama dengan Pak Ganjar, ikut menolak Piala Dunia diadakan di Bali. Tapi setelah itu dia dengan besar hati minta maaf ya, minta maaf. Ya dia akui, dia memang dalam posisi sulit waktu itu, makanya dia harus tunduk dengan keputusan dan akhirnya dia tolak Israel. Dia tolak Piala Dunia. Dan akhirnya karena dia berbesar hati minta maaf, dia menang Pilkada Bali. Jadi itu sebagai peringatan buat orang-orang politik ya, jangan sekali-sekali menyinggung soal bola. Jangan sok-sokan bahas timnas. Kalau udah kadung nyinggung ya minta maaf lah kepada. Jadi poinnya jangan coba-coba singgung timnas ya. Jangan coba-coba singgung politik. Apalagi bukan politik tapi sepak bola. Apalagi orang-orang politik yang sama sekali mungkin tidak paham sepak bola. Tapi sok-sok ya untuk kritik timnas saya pikir dua kali. Malaysia girang, Indonesia dikira tak lolos Piala Asia 2027 karena tak ada dalam daftar. Netizen Malaysia sempat Dari 3-4 pot ini Indonesia kayaknya tidak ada ini. Indonesia kemana ini? Indonesia pergi mana? Ada di mana Indonesia? mengira timnas Indonesia tidak lolos ke Piala Asia 2027 karena nama Indonesia tidak tercantum dalam daftar peserta babak kualifikasi. Kesalahpahaman ini muncul karena Indonesia sudah otomatis lolos ke Piala Asia tersebut setelah mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga tidak perlu mengikuti proses kualifikasi tersebut. Hal ini memicu berbagai komentar di media sosial Malaysia. Melihat kesuksesan timnas Indonesia digendong Belanda pun jiran tak layak ke Piala Asia 2027 bapak kau. di kualifikasi Piala Dunia akhir-akhir ini, dan kehadiran pemain kacukan Malaysia merasa terpacu untuk segera melakukan revolusi dalam pengelolaan sepak bola mereka agar kita ada peningkatan. Ada saja opini-opini ini. Betul. Mereka pikir Indonesia tidak lolos Piala Asia 2027 itu. Mereka tidak tahu Indonesia lolos otomatis itu. Al-Bulai akui diprovokasi 3 kali oleh Justin Hubner. Nama Al-Bulai mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola. Pemain asal Arab Saudi ini pernah memprovokasi sejumlah bintang dunia seperti Lionel Messi, Son Heung-min, hingga Cristiano Ronaldo. Namun, saat bertandang ke Indonesia, sikap Al-Bulai tampak berbeda. Ia terlihat lebih tenang dan tidak banyak tingkah. Al-Bulai mengaku bahwa Justin Hubner memprovokasinya hingga 3 kali selama pertandingan. Hal ini bahkan membuat netizen Indonesia menyebutnya mendadak jadi orang introvert. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Arab Saudi, SBC, Al-Bulai mengungkapkan bahwa dirinya justru merasa terintimidasi oleh Justin Hubner karena pemain naturalisasi timnas Indonesia itu dijuluki oleh para penggemar sebagai preman timnas Indonesia. Memang asli dia ini preman timnas Indonesia. Jadi setiap kali bertanding, hobinya dia itu tendang kepala orang. Jadi yang terakhir waktu kita lawan Arab itu kan ada salah satu pemain Arab Saudi yang dekat dengan kotak penalti Indonesia itu ditendang bolanya, kemudian kakinya sepertinya disengaja atau tidak sengaja, tapi menurut saya mungkin lebih condong ke sengaja oleh si Justin Hubner untuk tendang kepalanya pemain Arab Saudi itu. Nah sekelas Al-Bulai saja bisa diintimidasi sama Justin Hubner, dan kita lihat memang luar biasa Justin Hubner di pertandingan lawan Arab Saudi. Sampai Al-Bulai saja itu tidak ada bisa bergerak kemana-mana dia itu, bahkan untuk bola corner sekalipun dia tidak dapat kesempatan. Diego Michel diserbu netizen. Ini semua berawal dari komentarnya Diego Michel Ngopolo. Jadi baru menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia. Memangnya urusannya kau apa gitu? Waktu itu Greg, masa kau sudah habis gitu? Waktu sehabis Indonesia mengalahkan Arab 2-0, Diego Michel komen, baru menang sekali aja udah kayak juara Piala Dunia. Ya ini nggak tahu ya maksudnya apa. Maksudnya mengungkapkan kesenangan atau mau meledek. Ini bahasa tulisan. Kalau mengungkapkan kesenangan itu nadanya begini.
baru menang sekali rasanya udah kayak juara Piala Dunia. Setuju. Baru menang sekali kayak juara Piala Dunia. Nah, karena ini bahasa tulisan nggak ada nadanya, jadi yang mana? Ya semoga aja ini ungkapan kegembiraan dari seorang Diego Michel. Karena seperti kita tahu dia juga sama-sama dari naturalisasi dan dia juga mantan pemain timnas dan dia juga bangsa Indonesia. Kalau memang niat dia untuk ngeledek, ya mungkin Diego Michel nggak tahu. Kalau setiap orang itu punya patokan kesenangan sendiri-sendiri. Misalnya ada orang yang dapat duit 10.000, dia senang. Tapi ada juga orang yang dapat duit 100.000, dia baru senang. Tapi ada juga orang yang nggak apa-apa nggak dapat duit, temennya sengsara, tapi dia senang. Begitu juga dengan main bola. Kalau kayak kita mungkin dengan mengalahkan Arab kita senang, tapi ada juga. Ya seperti Diego Michel mungkin dia kesal karena netizen Indonesia mungkin serang-serang dia. Banding-bandingkan dia dengan Justin Hubner begitu. Mungkin sebelum Justin Hubner masanya dia, tapi sekarang saya pikir itu masanya Justin. Jadi ya mungkin Diego Michel saya pikir dia mendukung timnas Indonesia. Mungkin dia kesal aja dengan beberapa oknum netizen yang mungkin nyerang dia itu. Tapi kalau dia komentar seperti itu kayak sudah juara Piala Dunia, kita boleh dong kita komentar. Memangnya Diego Michel sudah pernah juara Piala Dunia? Ya kan? Belum pernah dia itu. Sekarang gua paham kenapa Pak Arya dalam beberapa kesempatan podcast selalu menyindir Sintayong soal Eliano. Dalam acara terbaru TV One bersama Putri Viola yang mewawancari Pak Erick Thohir, mereka membahas banyak hal. Nah, ketika Putri Viola menanyakan soal Eliano, Pak Erick Thohir menjawab itu keputusan pelatih. Tapi intinya Eliano dinaturalisasi itu atas permintaan Sintayong. Nah itu poin pertama ya. Eliano dinaturalisasi atas permintaan Sintayong, tapi Eliano dicoret juga atas keputusan Sintayong. Itu poin pertama. Poin kedua. Jadi dua-duanya itu atas keputusannya dia kan begitu. Viola menanyakan soal naturalisasi oleh Romeni. Nah di sini Pak Erick Thohir menjawab, menaturalisasi pemain itu tidak semudah yang dibayangkan. Menaturalisasi pemain itu sangat sulit. Artinya Eliano pun yang kemarin naturalisasi itu sulit prosesnya. Ya wajar aja ya, Kemenkumham harus sampai datang loh ke Belgia untuk mengambil sumpah Eliano. Saking sulitnya. Nah itu poin kedua, makanya sekarang nyambung kan. Menaturalisasi pemain itu sangat sulit kata Pak Erick Thohir. Tapi pemain yang diminta naturalisasi oleh Sintayong itu pula yang dicoret. Jadi wajar saja ya kalau misalnya Pak Arya Sinulinga itu menyindir habis-habisan Sintayong. Ya tapi apapun itu keputusan pelatih ya, kita nggak bisa menggugat memang. Makanya baiknya semuanya diserahkan ke Pak Erick Thohir untuk evaluasi timnas besar-besaran ini. Termasuk soal Eliano, kita lihat apa hasil evaluasinya. Ya itu menjadi pertanyaan semua orang juga sih sebenarnya. Kenapa Eliano tidak dimasukkan ke dalam DSP di 2 pertandingan terakhir waktu lawan Cina dan Jepang. Nah waktu lawan Arab Saudi dia masuk ke SP. Dia sempat menghuni bangku cadangan tapi tidak dikasih menit bermain sama STY. Jadi artinya dia jadi camat di situ, cadangan mati. Nah di sini yang patut dipertanyakan nih, seperti yang Coach Justin bilang, apakah kualitasnya Eliano itu kalah bersaing dengan pemain-pemain Liga 1 seperti Pratama Arhan, seperti Hoki Caraka, seperti yang lain-lain teman-teman. Saya pikir tidak juga Egy Maulana Fikri, saya pikir tidak juga sih teman-teman. Tapi kenapa dia tidak dimainkan seperti Witan, tapi kenapa Eliano itu tidak diturunkan begitu? Kenapa tidak dicoba begitu? Mungkin hasilnya bisa berbeda. Tapi ya kita hanya bisa komentar saja teman-teman, karena yang punya keputusan ya itu semua tergantung dari pelatih begitu, STY. Nah itu yang menjadi pertanyaannya, ini proses naturalisasi pemain keturunan itu kan sulit menurut Pak Erick Thohir. Tapi kenapa dia juga sulit dapat menit bermain begitu? Padahal proses naturalisasinya itu sulit, tapi dia tidak dapat menit bermain. Tapi kalau kita lihat Eliano itu main di FC Zwolle, itu dia bermain di sana reguler teman-teman. Kalau kita lihat FC Zwolle itu kan ada di divisi utama Liga Belanda, bermain di era divisi. Ya kalau kita mau lihat hitung-hitungan secara statistik, Liga Belanda era divisi dengan Liga Indonesia kan jauh berbeda, ya kan? Nah kenapa dia tidak dicoba sama STY? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar semua orang. Nah semoga dengan adanya evaluasi nanti dari Pak Erick Thohir untuk Sintayong dan tim kepelatihannya dia, itu bisa ya terbuka lebar, terang benderang. Kita bisa tahu kenapa Eliano tidak dimainkan. Karena selama ini mungkin kita hanya dikasih gambaran umumnya saja bahwa dia itu belum cukup bagus untuk bersaing dengan teman-temannya dia. Tapi menurut saya ya kayak mengembang saja pernyataan itu. Karena kalau kita lihat kualitasnya dia, masa kalah sih dari pemain-pemain Liga 1
satu seperti Witan, seperti Pratama Arhan dan lain-lain, kan tidak mungkin itu. Tapi kenapa dia tidak diturunkan gitu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Bung Toel ini. Saya tidak mengerti tujuannya itu kemana. Saya bukan pengamat bola seperti Bung Toel, tapi apa yang dilakukan oleh Bung Toel itu berlebihan. Kritiknya terlalu lebay. Jika menurut Anda Coach Sinteyong itu lebih banyak kekurangannya, bukankah semua orang termasuk Anda itu memiliki kekurangan? Tapi tidak bisakah Anda melihat hal baik yang sudah dilakukan Coach Sinteyong dan tim ofisial lainnya untuk timnas? Tidak bisakah komentar Anda sedikit saja tidak menggiring opini buruk? Sesusah itukah untuk respect? Tidak bisakah Anda berkaca apa yang sudah Anda lakukan itu jauh lebih buruk? Memang berbicara dan hanya sekedar suruh-suruh itu hal yang paling mudah. Ada yang mengkritik. Betul. Kalau hanya sekedar menyuruh itu memang gampang, tapi untuk lakukan itu sulit itu. Anda jangan tersinggung karena itu hasil dan konsekuensi dari apa yang sudah Anda lakukan. Sinteyong memang bukan pelatih top dunia, bukan pelatih paling bagus di dunia ini. Dia juga manusia biasa, bisa melakukan kesalahan. Anda selalu mengkritik ganti pelatih. Dan mau menang, mau kalah, mau imbang, Toel selalu bilang harus ganti pelatih. Ada yang salah dari pemikirannya Bung Toel menurut saya. Menyepelekan pemain keturunan. Semua pemain itu sama baiknya. Pemain keturunan Indonesia itu bukan seorang Haaland, Mbappe, Neymar, Lamine Yamal, Messi, Ronaldo, atau David Beckham. Mereka tidak sejago itu, tapi mereka tetap berusaha menjadi tim yang baik, berusaha membawa timnas Indonesia jadi baik. Hanya karena banyak pemain keturunan bukan berarti timnas harus langsung menjadi nomor 1 yang tidak terkalahkan di Asia. Dan perlu diingat, JIJ mengumpulkan pemain lainnya untuk diskusi bukan suatu krisis kepercayaan kepada pelatih. Bisakah Anda mendengar lebih baik apa yang dikatakan oleh Coach Nova, bukannya menggiring opini jadi buruk? Jika Anda betul seorang pandit bola, kritiklah dengan objektif, bukan secara personal. Itu yang saya bilang, kita harus objektif, bukan kita nilai secara subjektif. Kalau kita hanya menilai secara subjektif, maka narasinya adalah STY out, STY harus diganti, STY harus dipecat. Tapi kalau kita lihat secara objektif, saya pikir ya kita harus bisa melihat juga bahwa STY itu tidak selalu kalah. Ada juga saatnya dia menang. Jadi kenapa kita hanya melihat yang kalah, tapi kita melupakan yang menang, kan begitu? Iya kan? Sama saja seperti netizen yang bagian tukang menghinanya saja, bisanya hanya menghujat. Jika mengkritik Anda seperti itu menjadi tujuan tertentu untuk Anda, itu sangat menjijikan. Sejujurnya saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tapi saya sangat muak. Saya sudah mencoba menghindari untuk tidak melihat video Anda, karena saya muak melihat Anda, saya muak mendengar Anda. Sayangnya video Anda tetap muncul sesekali. Tetap FYP gitu ya. Saya hanya ingin melihat pengamat bola yang objektif, dan ketika mengkritik mereka tidak menghina. Saya bukan pemuja Sinteyong, saya bukan buzzernya Sinteyong, bukan pemuja timnas, bukan cegelnya timnas. Saya hanya penonton biasa yang senang melihat timnas era sekarang. Giliran timnas kalah, sok-sokan langsung pendukung Toel. Lucu banget. Sumpah lucu banget. Kalau kalah ini STY dihujat-hujat, menang pun itu masih dihujat, masih bilang digendong sama pemain-pemain naturalisasi, pemain Belanda. Tidak ada sanjung-sanjungnya begitu untuk STY. Menurut saya ya harus objektif lah kita dalam melihat satu hal gitu. Jangan kita lihat secara subjektif, karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh STY yaitu membawa dampak yang positif untuk timnas Indonesia. Ada juga perubahan-perubahan di tubuh timnas Indonesia, ada kemajuan di tubuh timnas Indonesia. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Teman-teman bisa lihat sendiri apa kemajuan di timnas Indonesia. Oke, mungkin betul STY belum pernah menyumbangkan satu pun piala untuk timnas Indonesia, trofi untuk timnas Indonesia. Tapi kita kasih dia kesempatan. Apakah AFF bisa dijadikan ajang untuk membuktikan diri atau seperti apa? Tapi saya pikir walaupun AFF itu bukan tujuan, ya layak dicoba. Layak kita tunggu bagaimana racikan STY nanti di Piala AFF, Piala Asia, dan juga kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Jadi saya pikir ya tidak buruk-buruk amat STY. Mungkin kita kalah 2 kali di Piala Dunia ya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kualifikasi Piala Dunia tidak dijadikan tolak ukur. Kita hanya kalah 2 kali, kita imbang 3 kali dan sekali menang, saya pikir. Dan sekarang kita ada di urutan ketiga, ya itu not bad lah.
Saya pikir seperti itu teman-teman. Jadi kita harus dukung. Ya silakan mengkritik, tidak ada salahnya mengkritik. Ini negara demokrasi, kalian juga punya hak untuk mengkritik. Tapi ingatlah, jangan subjektif. Kalau kita mengkritik secara subjektif, maka saya pikir ya kita hanya melihat dari satu sisi, dan pasti narasinya adalah narasi negatif yang berujung pada penggiringan opini bahwa STY harus dikeluarkan karena hasil buruk dari beberapa pertandingan. Tapi kalau kita pikirnya itu secara objektif bukan subjektif, maka kita akan berpikir bahwa STY ini harus tetap. STY harus layak dipertahankan, bahwa STY punya banyak prestasi untuk Indonesia. Walaupun satu pun trofi belum ada. Tapi kalau kita lihat hanya semata-mata karena trofi, kita juga salah. Karena sepak bola bukan hanya tujuannya untuk trofi. Tapi ada beberapa hal lain yang harus kita perhatikan juga, bahwa dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu Indonesia dapat hal yang positif. Positifnya apa? Sekarang kita ada di peringkat 120-an dan tidak menutup kemungkinan target PSSI Indonesia masuk 100 besar itu menjadi kenyataan, teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.